Shalom, shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu khusus sekalian yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua kembali pada hari ini karena kasih dan anugerah dan rahmat pertolongan Tuhan yang ajaib. Semua keberadaan kita karena anugerah Tuhan. Jika kita ada di minggu terakhir bulan April 2020, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita belajar firman Tuhan hari ini dengan satu tema, Yesus datang membawa damai, yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 22. Yohanes 20 19 sampai 22. Saya membaca firman Tuhan, saudara dengar dengan baik, dengan iman, tanggap kebenaran ini menjadi rema buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 20, 19, 22. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka Yesus sekali lagi berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Mari kita berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita lebih jauh merenungkan bersama-sama. Kami bersyukur untuk kasih karunia, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya semua karena rahmat Tuhan. Roh Kudus, berikan kami pencerahan hati untuk kami mendengar, menerima, dan pada waktunya kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami menangkap rema yang Tuhan beritakan, yang Tuhan sampaikan buat kami semua hari ini. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, hidup yang kita jalani semua karena anugerah, karena rahmat Tuhan yang ajaib. Saya mau mengawali dengan sebuah pernyataan sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan, dengan sebuah kalimat, dengan sebuah pernyataan bahwa Corona datang membawa bencana, tetapi Yesus datang membawa damai sejahtera. Sekali lagi, kalau virus corona datang, itu membawa bencana bagi kita, bagi manusia. Tetapi ketika Yesus datang, maka dia hadir, dia memberikan damai sejahtera, dia memberikan berkat-Nya, dia memberikan penyertaan-Nya yang luar biasa. Inilah janji Tuhan, inilah jaminan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, kita semua berdoa, supaya benar-benar hari-hari ini kita merasakan dan menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca di atas tadi, Yohanes pasal yang ke-20 itu bagian dari sebuah peristiwa, yaitu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus dikuburkan, maka pada waktu itu terjadi ketakutan yang luar biasa di antara murid-murid Tuhan. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi di bawah legalitas juga tentara Romawi, mereka menganiaya anak-anak Tuhan. Mereka menganiaya murid-murid Tuhan, sehingga akhirnya mereka berpencar kemana-mana. Ada yang kembali ke Emmaus, ke Galilea, dan lain sebagainya. Dan di antara mereka, saking ketakutannya, mereka masuk ke dalam rumah, dikunci rapat-rapat karena mereka
ketakutan yang luar biasa. Nah, disebutkan ketika mereka dalam ketakutan di rumah itu, Yesus datang. Ini luar biasa. Semua pintu dikunci. Ya, tetapi Yesus masuk tanpa membongkar kunci. Kalau membongkar kunci itu namanya maling, rampok. Tapi Yesus Gembala yang agung, dia masuk dengan kuasa ilahinya menemui murid-murid Tuhan yang sedang dalam keadaan ketakutan yang luar biasa itu. Rumah semua pintu, depan, tengah, dan sebagainya dikunci dengan rapat-rapat karena mereka takut yang luar biasa. Karena ancaman yang akan bukan hanya menganiaya mereka, tapi akan membunuh mereka. Maka dengan ketakutan mereka akhirnya tanda petik mengkarantina mandiri di rumah mereka masing-masing. Ini sebuah realitas yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, dalam suasana yang mengerikan, mencekam, menakutkan seperti itu, Yesus datang memberikan peneguhan, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi murid-muridnya. Kalau kita lihat secara berikutnya, tidak berapa lama setelah itu terjadi kebangkitan yang luar biasa. Para murid-muridnya yang tadinya ketakutan luar biasa, akhirnya mereka dengan keberanian yang luar biasa, mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil Yesus Kristus dengan kuasa Allah yang luar biasa. Sudah yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang begitu peduli kepada kita. Dia mengerti kalau hari-hari ini kita semua dalam kondisi kita sekarang ini, kita juga sedang dalam memasuki masa-masa yang sulit dan yang mengerikan. Ya, tetapi saya percaya Yesus hadir di antara kita. Ketika kita berkumpul 2-3 orang di rumah kita masing-masing, tidak harus di gereja, tetapi kita percaya ketika nama Tuhan diserukan di sana, maka Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, maka sesuatu yang besar terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat meyakini bahwa ketika Yesus datang menghampiri mereka dalam rumah yang sedang terkunci, Yesus bukan sekedar mengucapkan salam damai. Memang ini menjadi tradisi, ini menjadi kebiasaan bagi seseorang ketika masuk ke rumah orang lain, maka orang itu mengucapkan shalom, mengucapkan salam, mengucapkan damai sejahtera. Tapi saya percaya bahwa ucapan kali ini benar-benar sebuah kekuatan ilahi yang ketika Yesus mengucapkannya, ada sebuah penetrasi surgawi, ada sebuah kekuatan surgawi yang memancar, yang menancap ke hati para murid-murid Tuhan, sehingga mereka mengalami pembaharuan yang luar biasa. Semua ketakutan hilang, semua kecemasan hilang, semua yang selama ini menghantui kehidupan mereka, bayang-bayang maut itu hilang, dikonversi, dirubah menjadi sebuah keberanian dan ketenangan untuk menghadapi realitas hidup yang ada. Luar biasa. Sekali saya katakan bahwa Yesus datang untuk membawa damai dan sukacita bagi kita sekalian. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar di sini ada sesuatu kebenaran yang indah yang harus kita percayai. Di tengah-tengah kondisi sekarang ini, di mana pandemi corona atau penyebaran virus corona yang sangat menakutkan dan mematikan ada di antara kita. Ada banyak orang yang begitu tiba-tiba kehilangan suami tercinta, kehilangan istri tercinta, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan kerabat. Bukan hanya kehilangan nyawa, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang kehilangan perusahaan yang dikelola sedemikian rupa, bangkrut, PHK ada di mana-mana, kesulitan ekonomi membayangi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebuah realitas yang tidak dapat kita pungkiri. Tetapi kita harus menyikapi dengan penuh percaya bahwa Yesus datang di antara kita, datang dalam komunitas kita, datang dalam rumah tangga keluarga kita, datang secara pribadi, lepas pribadi di antara kita. Dia memberikan kekuatan supaya kita dipulihkan, kita diperbarui. Mungkin selama ini kita takut, mungkin selama ini kita sudah putus asa, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi percayalah bahwa Yesus Tuhan kita
Dia datang di antara kita, memberikan kekuatan dan pembaharuan dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, Yesus memberikan damai, sejahtera yang ilahi, yang luar biasa, yang tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Yohanes 14 ayat yang ke-20 mencatat demikian, menuliskan firman Tuhan demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini bukan sekedar sebuah retorika, kampanye, pidato politik, tapi saya percaya Yesus benar-benar memberikan dirinya. Dia hadir bagi anak-anaknya, bagi murid-muridnya yang sedang dalam ketakutan, supaya setiap kita yang percaya, kita menemukan kekuatan dan pembaharuan ilahi dalam kehidupan kita. Karena Yesus sedang memberikan sesuatu yang berbeda, tidak seperti apa yang dunia berikan. Kalau dunia sifatnya sementara, kalau dunia tidak ada yang permanen, dunia dan tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya, ada banyak kepalsuan dan lain sebagainya. Tetapi damai sejahtera, yaitu sentosa atau kelegaan yang diberikan oleh Yesus Kristus, adalah sebuah kekuatan ilahi yang memungkinkan kita bisa berkata, jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut. Kenapa? Karena Yesus, dia memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Ketika Yesus berkata, aku memberikan shalom, aku meninggalkan shalom bagimu, itu bukan sekedar ucapan yang disampaikan, tetapi firman, yaitu dirinya sendiri yang diberikan buat kita sekalian. Jadi Yesus bukan sekedar ngomong, tapi Yesus memberikan dirinya ini, aku shalom, aku sumber dari damai sejahtera, aku memberikan hidupku, aku memberikan diriku bagi kamu. Sebab itu aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi apapun keadaan dan situasi kita, Yesus datang melenyapkan semua kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran kita. Bahkan bayang-bayang maut yang menghantui kita karena virus corona dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa Yesus datang dan mengubahkan keadaan kita, mengubahkan situasi kita. Yang pelik, yang pahit, yang bagaimanapun juga sulitnya. Kita percaya bahwa Yesus bisa mengubah menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini harus menjadi keyakinan kita. Saudaraku, dunia boleh berubah, keadaan boleh kacau, ya, corona ada di mana-mana yang mematikan, tapi kita harus tetap percaya bahwa iman kita nggak boleh berantakan, iman kita nggak boleh kacau, iman kita nggak boleh mati. Kita tetap semangat di dalam Tuhan, sebab Yesus Tuhan kita, Dia ngerti keadaan kita, dan Dia datang memberikan kekuatan, Dia memberikan pembaharuan, Dia memberikan hidup yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, sehingga ada ketenangan, ada kelegaan, ada sentosa dalam kehidupan kita yang mengalir keluar dari hati dan kehidupan kita. Karena itu tanggung jawab kita, tugas kita adalah berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, maka kita akan menemukan sentosa ilahi yang berbeda dengan dunia yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan buat kita sekalian. Paulus mencatat atau menulis firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Luar biasa, Tuhan Allah kita yang telah berfirman dalam tulisan Rasul Paulus ini menyatakan bahwa Dia memberikan sukacita, Dia memberikan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tadi kita membaca di dalam pembacaan kita, setelah Yesus menyatakan shalom kepada mereka, di bagian terakhir Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Luar biasa, sebenarnya itulah kekuatan ilahi, itulah damai sejahtera, itulah sentosa yang Tuhan impartasikan kepada setiap orang yang percaya. Jadi kekuatan damai sejahtera Allah itu dikerjakan oleh kekuatan Roh Kudus yang ada di hati dan kehidupan kita.
Jadi jangan pernah takut. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, apapun situasi kita, Roh Kudus, Roh Allah, kekuatan Allah, dinamosnya Allah itu menyertai kita. Ada bersama-sama dengan kita. Dia penolong yang menolong kehidupan kita. Apapun kesulitan kita, Roh Kudus sudah Tuhan taruh di hati dan kehidupan kita, menjadi penolong dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan yang menyertai kita. Kalau Yesus menyertai secara fisik dia terbatas, tetapi Roh Kudus yang menyertai kita, dia maha hadir, dia ada di mana-mana. Ya, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kekuatan Roh Kudus melimpah-limpah dalam kehidupan kita, sehingga kita punya pengharapan. Artinya ada kepastian, ada jalan keluar, ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjaga hati dan pikiran kita, sikap kita, iman kita. Jangan sampai digoyahkan, digeser oleh keadaan dan situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Yesus datang memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacitanya, supaya kita dibebaskan dari semua ketakutan, dan itu secara permanen dikerjakan oleh Roh Kudus yang menyertai dimanapun kita berada, kapanpun kita ada. Dia Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak diliputi dengan putus asa, bukan ketakutan, tapi ada pengharapan, ada kepastian, ada kemenangan yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan, ya, Tuhan sediakan buat kita semua. Haleluya. Saya mengakhiri renungan kita, khotbah kita hari ini yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-39 ayat yang ke-22, atau dalam tanda kurung di Alkitab Lembaga Indonesia LAI ayat yang ke-25. Jadi Ayub 39 ayat yang ke-22 dalam kurung atau ayat yang ke-25. Ini harus menjadi dasar iman kita bersama-sama. Pengalaman Ayub, kita semua tahu bagaimana dia keluar dari masa-masa sulit yang begitu sedemikian rupa, tapi dia menulis sebuah tulisan yang luar biasa. Ayub 39 ayat yang ke-22, kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Haleluya, Bapak Ibu sekalian, ayo, ada kedahsyatan memang yang mengerikan, virus corona, kita mentertawakannya. Bukan kita takut, bukan kita cemas, khawatir dan lain sebagainya. Ya, waspada, menjaga kebersihan, menjaga jarak dan lain sebagainya, tetap oke. Ya, tapi di atas semuanya tidak ada roh yang membuat kita takut dan khawatir. Sebab roh yang ada dalam kehidupan kita itu Roh Kudus yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, lebih besar dari pengaruh-pengaruh yang ada di dunia. Maka seperti kutipan Ayub, kedahsyatan pandemi virus corona kita tertawakan. Kenapa? Karena kita dengan iman kita menang. Corona sudah dikalahkan, Yesus bangkit, dia membangkitkan kita semua, dan musuh-musuhnya dimatikan. Corona sudah mati. Kita melangkah dengan iman, percaya bahwa kedahsyatan, kengerian, kayak apapun juga kita mentertawakannya, karena kita lebih dari pemenang. Kemudian ia tidak pernah kecut hati, tidak pernah tawar hati. Saya ingat istilah kecut hati ini ketika Yosua membawa orang-orang Israel keluar dari negeri Mesir menuju ke Kanaan. Mereka meneruskan perjuangan yang didahului oleh Musa. Mereka tinggal selangkah menyeberang sungai Yordan dan mereka sampai ke negeri perjanjian. Tapi dikatakan dalam Yosua pasal pertama itu mereka kecut hati, mereka tawar hati, mereka nggak sanggup lagi menghadapi tantangan suku-suku yang ada di dalam negeri Kanaan, ya, Yeriko dan lain sebagainya. Ya, tapi Ayub bersaksi bahwa mereka, orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, tidak pernah kecut hati. Haleluya, ini harus menjadi kebanggaan dan sukacita kita sebagai orang-orang percaya. Kita mentertawakan kedahsyatan
pandemi corona dan persoalan apapun juga, dan tidak pernah tawar hati, nggak pernah kecut hati, nggak pernah mundur, ya. Kita hadapi dengan penuh sukacita, karena kalimat berikutnya berkata, pantang mundur menghadapi pedang, ya. Mungkin nggak pedang secara fisik, tapi kematian di mana-mana, kematian nyawa, kehilangan nyawa, kematian perusahaan, kematian pekerjaan, nggak ada bisnis lagi, nggak ada income lagi. Ini berbicara pedang yang mematikan. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang memiliki Roh Kudus yang lebih besar kekuatannya, kuasanya, kita tidak pernah akan mundur. Kita maju, kita menghadapi semua, dan kita keluar sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih, untuk rahmat Tuhan, untuk keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Nanti saya akan langsung doa tutup, doa berkat. Kita selesai, kita sudahi ibadah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, kuat kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan begitu peduli. Engkau melihat betapa hati kami ngeri, betapa hati kami kecut ketika kita secara manusiawi kami melihat realitas hidup yang ada, kesulitan demi kesulitan, kematian demi kematian, persoalan ekonomi dan sebagainya menghantui kami semua. Tapi kami bersyukur Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau Tuhan yang hadir dalam perjuangan kami. Tuhan, Engkau yang hadir dalam pergumulan kami. Engkau hadir di air mata kami. Tuhan, Kau melihat hari-hari ini keadaan kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit apapun juga, atau mungkin terpapar corona. Ada di antara kami, yang mendengar hari firman Tuhan. Ada yang sakit, Tuhan, tapi Engkau datang memberikan kesembuhan. Ada di antara kami yang mengalami kesulitan ekonomi, mungkin usahanya bangkrut, mungkin di PHK, mungkin masalah-masalah ekonomi yang lainnya menghantui kehidupan kita sedemikian rupa. Tapi kami percaya Engkau hadir memberikan solusi. Engkau hadir mengkonversi, merubah semua keadaan yang buruk, ditata, dirajut oleh Tuhan menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau begitu peduli buat setiap kehidupan kami. Bapa, sekali kami bersyukur untuk firman Tuhan menjadi kekuatan yang meneguhkan setiap kami. Apapun pergumulan kami, siapapun keberadaan kami, Tuhan, Engkau datang, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami benar-benar keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab Roh Kudus yang sudah Engkau taruh, yang sudah Engkau hembusi dalam kehidupan kami, Dia lebih besar dari semua roh-roh yang alam dunia, lebih besar dari semua ketakutan, lebih besar dari semua pandemi virus corona. Engkau Roh Kudus, Kau lebih besar dari segala sesuatunya. Dan kami percaya kebesaran Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari-hari ini, sampai kami benar-benar keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Akhir ibadah ini kami mengembalikan segala pujian, hormat, kuat kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, supaya terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, iman dan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa di surga, kasih sayang dan rahmat yang kekal dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis dan indah dalam tuntunan, urapan, penghiburan Roh Kudus, menyertai memberkati kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di antara kita sekalian. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita saleh-salehnya. Terimalah berkat Tuhan yang ajaib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat dengan saya, kita bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Kita jumpa kembali minggu depan dalam kemenangan dan sukacita Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom.